lingkup studi Islam. Islam sebagai objek kajian. Islam sebagai objek kajian adalah mempelajari tentang apa yang sudah dikaji sebelumnya mengenai ajaran-ajaran Islam yang melahirkan bentuk pemahaman tertentu. Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai sumber kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Islam normatis dan historis. Islam normatis merupakan Islam yang bersifat sakral atau lebih mendalam yang diakui memiliki sifat menyeluruh atau universal, melampaui ruang dan waktu yang seringkali disebut ketuhanan. Islam normatis ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sumber Al-Qur'an dan hadis, sehingga kebenaran yang ada di Al-Qur'an adalah kebenaran yang pasti. Islam historis adalah Islam yang tidak bisa lepas dari hal kemanusiaan yang berada di dalam lingkup ruang dan waktu, tetapi masih di bawah realitas ketuhanan, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh umat Islam, sehingga melahirkan peradaban. Dalam kajian Islam historis ini tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Hubungan antara Islam normatif dan historis. Islam normatif dan Islam historis sangat erat kaitannya. Hubungannya antara Islam normatif dengan Islam historis ini tidak bisa dipisahkan, karena keduanya menyatu dalam sebuah ketuhanan yang utuh dan kompak. Inti dari keterkaitan hubungan Islam normatif dan Islam historis ini adalah semua ilmu pengetahuan baik agama maupun yang umum itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jenis pendekatan apapun pasti terbilang lemah atau masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata memuaskan, karena fenomena agama bersifat kompleks atau menyeluruh, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari yang lain. Pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. 1. Nas prinsip atau normatif universal merupakan prinsip-prinsip yang menerapkan atau mengaplikasikannya sebagian terdapat dalam nas praktis di masa perwahyuan Nabi ketika Nabi masih hidup. Contohnya adalah tentang masalah ketauhidan. 2. Nas praktisi tempora merupakan nas yang diturunkan atau diwahyukan untuk menjawab respon atas persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat Arab ketika wahyu diturunkan. Sedangkan, menurut Nasr Hamid Abu Zaid sendiri, pengelompokan Islam normatif dan Islam historis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wilayah teks asli Islam yang mencakup Al-Quran dan hadis. 2. Pemikiran atau penafsiran terhadap teks asli Islam yang mencakup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. 3. Praktik yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah tentang cara-cara beribadah. Urgensi studi Islam. Umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Saat ini, Islam berada pada masa yang lemah di dalam segala aspek kehidupan sosial budaya yang berhadapan dengan dunia modern. Dunia yang serba praktis dan maju. Disinilah peran penting studi Islam yang dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha dan memikirkan kembali ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan ajaran turun-temurun supaya dapat beradaptasi dan menjawab tantangan dan tuntutan zaman dengan tetap berpegang pada sumber ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ingin melihat Islam sebagai objek kajian secara objektif, kritis, analitis, metodologis, maka harus dilihat dari perspektif historis dan empirisnya. Bila Islam tersebut hanya dilihat dari perspektif normatif semata, maka yang terlihat adalah nilai-nilai romantisme, apologis, subjektif, dan bersifat memihak. Oleh karena itu, Islam harus dijadikan sebagai sumber normatif yang dalam teorinya pun terdapat konseptual, aktual, dan juga operasional. Umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Di zaman globalisasi sekarang, perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban. Dunia dijadikan sistem ketergantungan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan aturan, norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang bisa diterima oleh semua bangsa. Dalam sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, telah berhasil menemukan aturan, norma, nilai sebagai pegangan yang berupa agama filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Sebagai agama yang rahmatullah lil alamin, Islam mempunyai konsep dan ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, yang tentunya bisa menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancuran. Namun, saat ini Islam sedang berada dalam situasi yang serba problematik. Kondisi umat Islam yang sedang lemah dan tidak berdaya dengan budaya dan peradaban dan dunia modern.